Sebanyak 15 markas militer milik Israel Defense Forces (IDF) di wilayah Tel Aviv, Israel dilaporkan hancur setelah Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dalam jumlah besar pada dini hari waktu setempat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat melakukan bombardir udara besar-besaran ke ibu kota Tehran, Iran. Menurut laporan awal dari sumber militer regional dan sejumlah analis pertahanan, rudal-rudal Iran menghantam beberapa fasilitas militer penting di sekitar Tel Aviv yang selama ini menjadi pusat koordinasi operasi militer Israel. Ledakan pertama terdengar sekitar pukul 2:10 dini hari ketika sistem radar Israel mendeteksi puluhan objek berkecepatan tinggi melintasi wilayah udara dari arah timur. Dalam hitungan menit, sirena peringatan serangan udara berbunyi di hampir seluruh kawasan metropolitan Tel Aviv. Penduduk diperintahkan untuk segera menuju bunker perlindungan, sementara unit pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan langsung menghantam fasilitas militer yang telah lama menjadi bagian penting dari struktur komando militer Israel. Data awal yang beredar di kalangan pejabat keamanan menyebutkan bahwa 15 kompleks markas IDF mengalami kerusakan berat hingga hancur total. Markas-markas tersebut tersebar di beberapa titik strategis di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya, termasuk pusat komando operasional, fasilitas komunikasi militer, serta beberapa instalasi logistik yang menyimpan perlengkapan militer penting. Beberapa bangunan dilaporkan runtuh setelah terkena hantaman langsung rudal berdaya ledak tinggi yang memicu kebakaran besar di area sekitarnya. Pemerintah Israel langsung mengumumkan status darurat militer di wilayah metropolitan Tel Aviv setelah serangan terjadi. Jalan-jalan utama di sekitar fasilitas militer ditutup oleh aparat keamanan, sementara tim penyelamat dan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar di beberapa lokasi. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari beberapa titik di kota tersebut, menandakan tingkat kerusakan yang signifikan pada instalasi yang terkena serangan. Sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini diduga merupakan serangan balasan langsung dari Iran setelah Israel dan Amerika Serikat melakukan bombardir terhadap beberapa target strategis di Tehran beberapa jam sebelumnya. Operasi udara yang dilakukan oleh Israel dan AS tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur yang diduga berkaitan dengan program persenjataan Iran. Serangan itu memicu eskalasi cepat yang kemudian berujung pada peluncuran rudal oleh Iran ke wilayah Israel. Para analis militer menilai bahwa pemilihan Tel Aviv sebagai target bukanlah keputusan yang kebetulan. Kota tersebut bukan hanya pusat ekonomi Israel, tetapi juga menjadi lokasi sejumlah fasilitas militer dan pusat komando penting milik IDF. Dengan menghantam markas-markas tersebut secara langsung, Iran diduga berupaya mengirimkan pesan strategis bahwa mereka mampu menembus pertahanan Israel dan menyerang pusat operasi militernya. Sementara itu, pemerintah Israel melalui juru bicara militer menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi penuh terhadap dampak serangan tersebut. Otoritas militer juga belum memberikan angka resmi mengenai korban jiwa atau jumlah personel militer yang berada di dalam markas-markas tersebut saat serangan terjadi. Namun, beberapa sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya menyebutkan bahwa kemungkinan terdapat korban di pihak militer mengingat sebagian fasilitas yang terkena serangan merupakan pusat operasional aktif. Menurut analisis awal dari sistem pemantauan militer di kawasan Timur Tengah, gelombang pertama rudal dilaporkan diluncurkan sekitar tengah malam waktu regional. Radar pertahanan udara Israel mulai mendeteksi pergerakan sejumlah objek berkecepatan tinggi dari arah timur yang diduga berasal dari wilayah Iran atau kawasan yang berada dalam jangkauan sistem peluncur rudal jarak menengah milik Teheran. Objek-objek tersebut bergerak dengan lintasan balistik menuju wilayah udara Israel. Dalam waktu singkat, sistem peringatan dini Israel langsung diaktifkan. Sirena serangan udara berbunyi di berbagai kota, terutama di wilayah metropolitan Tel Aviv yang menjadi salah satu pusat militer dan pemerintahan Israel. Warga sipil diperintahkan untuk segera menuju tempat perlindungan, sementara unit pertahanan udara Israel langsung bersiaga untuk melakukan intersepsi terhadap rudal yang masuk. Gelombang pertama serangan dilaporkan terdiri dari sejumlah rudal yang diarahkan ke wilayah militer di sekitar Tel Aviv dan daerah pinggirannya. Beberapa rudal berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara, namun tidak semuanya dapat dihentikan. Beberapa proyektil berhasil menembus lapisan pertahanan dan jatuh di area militer yang menjadi target utama.
Tidak lama setelah gelombang pertama, radar Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal tambahan. Gelombang kedua dilaporkan memiliki jumlah yang lebih besar dan lintasan yang lebih beragam yang diduga bertujuan untuk membingungkan sistem pertahanan udara. Strategi ini sering digunakan dalam operasi militer modern untuk meningkatkan peluang rudal mencapai targetnya. Beberapa menit setelah deteksi gelombang kedua, ledakan besar mulai terdengar di beberapa titik di Tel Aviv. Ledakan tersebut berasal dari fasilitas militer yang menjadi bagian dari jaringan markas IDFS. Sejumlah bangunan militer dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah terkena hantaman langsung rudal dengan daya ledak tinggi. Petugas darurat yang berada di sekitar lokasi segera melaporkan bahwa beberapa kompleks militer mengalami kerusakan struktural yang signifikan. Beberapa bangunan runtuh sebagian, sementara fasilitas lainnya terbakar akibat ledakan yang memicu kebakaran besar. Tim pemadam kebakaran dan unit penyelamat militer dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, pejabat militer Israel mulai melakukan analisis terhadap jalur penerbangan rudal yang digunakan dalam serangan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan dari mana rudal diluncurkan, serta jenis sistem persenjataan yang digunakan oleh Iran dalam operasi tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran terhadap fasilitas militer di Tel Aviv mulai terlihat jelas beberapa jam setelah ledakan besar mengguncang kota tersebut. Berdasarkan laporan awal dari Otoritas Keamanan Israel, 15 kompleks markas militer milik Israel Defense Forces atau IDF yang menjadi target utama serangan mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian diantaranya dilaporkan hancur total. Tim penyelamat dan unit teknis militer yang memasuki lokasi serangan menemukan bahwa beberapa bangunan markas militer runtuh akibat hantaman langsung rudal berdaya ledak tinggi. Struktur beton bertulang yang biasanya dirancang untuk menahan ledakan besar terlihat terbelah dan ambruk di beberapa titik. Puing-puing bangunan berserakan di area kompleks militer, sementara kendaraan militer yang berada di sekitar lokasi terlihat rusak parah atau terbakar. Di beberapa markas yang terkena dampak paling parah, ledakan dilaporkan menciptakan kawah besar di area halaman atau parkiran militer. Hal ini menunjukkan bahwa rudal yang digunakan memiliki daya hancur tinggi dan kemungkinan dirancang khusus untuk menargetkan fasilitas militer dengan perlindungan kuat. Tim teknis militer Israel segera melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa proyektil untuk mengidentifikasi jenis rudal yang digunakan dalam serangan tersebut. Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan utama markas militer. Sejumlah fasilitas pendukung seperti pusat komunikasi militer, ruang kontrol operasi, gudang peralatan, serta jaringan infrastruktur internal juga mengalami gangguan serius. Beberapa sistem komunikasi militer dilaporkan sempat tidak berfungsi setelah serangan terjadi, meskipun pihak militer Israel segera mengaktifkan sistem cadangan untuk menjaga kelangsungan operasi. Di sekitar lokasi yang terkena dampak, aktivitas militer terlihat meningkat tajam. Kendaraan lapis baja, ambulans militer, serta unit penyelamat terlihat terus bergerak keluar masuk area markas yang rusak. Aparat keamanan Israel juga menutup akses menuju sejumlah jalan yang berada dekat dengan kompleks militer guna mengamankan area dan mencegah warga sipil mendekat ke lokasi serangan. Beberapa sumber keamanan menyebutkan bahwa sejumlah personel militer berada di dalam markas saat serangan terjadi, mengingat sebagian fasilitas yang terkena dampak merupakan pusat operasional aktif. Namun hingga saat ini, otoritas Israel belum merilis angka resmi mengenai jumlah korban yang mungkin terjadi akibat serangan tersebut. Sementara itu, dampak psikologis dari serangan ini juga langsung terasa di kalangan masyarakat Tel Aviv. Kota yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan militer Israel tersebut berubah menjadi wilayah dengan tingkat keamanan tinggi hanya dalam hitungan jam. Sirene darurat masih terdengar secara berkala di beberapa distrik sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Penduduk yang tinggal di sekitar fasilitas militer yang rusak dilaporkan tetap berada di tempat perlindungan untuk beberapa waktu setelah serangan terjadi. Aparat keamanan menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti instruksi dari otoritas setempat hingga situasi benar-benar dinyatakan aman. Di tingkat militer, kehancuran sejumlah markas ini juga memaksa Israel Defense Forces melakukan penyesuaian cepat terhadap sistem komando dan koordinasi operasi mereka. Beberapa fungsi operasional yang sebelumnya dijalankan dari markas yang terkena serangan dilaporkan dipindahkan ke fasilitas militer lain yang masih berfungsi.
Beberapa jam setelah serangan rudal yang menghancurkan 15 markas militer Israel Defense Forces (IDF) di Tel Aviv, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat tingkat tinggi yang melibatkan pimpinan militer, pejabat keamanan nasional, serta anggota kabinet perang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menilai dampak serangan serta menentukan langkah militer yang akan diambil sebagai respons terhadap serangan yang diduga kuat berasal dari Iran. Juru bicara militer Israel dalam pernyataan singkat kepada media menyatakan bahwa negara tersebut sedang menghadapi salah satu serangan paling serius terhadap fasilitas militer di wilayah pusat negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Israel juga menegaskan bahwa militer sedang melakukan penilaian penuh terhadap kerusakan yang terjadi di markas-markas yang terkena dampak. Menurut sumber keamanan Israel, beberapa fasilitas militer yang hancur memiliki peran penting dalam struktur komando operasional militer. Oleh karena itu, pihak militer segera melakukan langkah darurat untuk memindahkan sebagian fungsi komando ke fasilitas lain yang masih beroperasi. Sistem komunikasi cadangan juga diaktifkan untuk memastikan koordinasi militer tetap berjalan. Di sisi lain, otoritas Israel menegaskan bahwa sistem pertahanan udara mereka tetap berfungsi meskipun sejumlah rudal berhasil menembus pertahanan. Pihak militer juga menyatakan bahwa beberapa rudal yang diluncurkan dalam serangan tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai target. Sementara itu, pemerintah Iran melalui sejumlah media resmi menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap bombardir yang sebelumnya dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Tehran. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah Iran disebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk balasan atas serangan yang menargetkan wilayah Iran. Pihak Iran juga menyebut bahwa mereka akan terus memantau perkembangan situasi dan memperingatkan bahwa setiap tindakan militer tambahan terhadap wilayah Iran dapat memicu respons lebih lanjut. Pernyataan tersebut semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara yang sejak lama berada dalam hubungan yang sangat tegang. Serangan yang terjadi di Tel Aviv ini juga langsung memicu reaksi dari berbagai negara di dunia. Sejumlah pemerintah di kawasan Timur Tengah maupun negara-negara Barat menyatakan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran dapat berkembang menjadi konflik regional yang jauh lebih besar. Beberapa negara dilaporkan segera meningkatkan kesiapsiagaan militer mereka setelah serangan tersebut. Negara-negara yang memiliki pangkalan militer atau kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah juga mulai memantau situasi dengan sangat ketat untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan konflik. Di tingkat internasional, sejumlah organisasi global menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi karena kekhawatiran bahwa rangkaian serangan balasan antara Iran dan Israel dapat memicu konflik yang melibatkan lebih banyak negara di kawasan tersebut.